Perkenalkan, nama saya Khairul Maulana Yas, nomor induk mahasiswa 62114200069. Karya tulis. Karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis, atau sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran, pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya tulis adalah karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fisik serta kaidah tertentu. Jenis-jenis karya tulis. Adapun jenis karya tulis dibagi menjadi dua diantaranya. Yang pertama ada karya tulis ilmiah, yaitu karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, hasil penelitian, dan penulisannya menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Contoh karya tulis ilmiah diantaranya tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian lainnya. Yang kedua ada karya tulis non-ilmiah, yaitu karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif dan subjektif, dan penulisannya berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah. Contoh karya tulis non-ilmiah diantaranya cerpen, novel, puisi, pantun, dongeng, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvetiko Ahmad Bagaskara dari Prodi Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dengan NIM 63014200055. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah secara umum adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa ragam ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, menurut data dan fakta, observasi, eksperimen, kajian pustaka. Pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli itu ada beberapa. Ada dari A, ada Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi tulisan yang baik dan benar. Yang B, ada Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan disadari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang C, Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah umum. Yang D, ada Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam tulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Yang E, Dr. Handes Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut Dr. Handes Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Nikmah dengan NIM 71014201003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang ciri-ciri umum dari karya tulis ilmiah. Sebelum masuk ke ciri umum karya ilmiah itu sendiri dibagi menjadi 4, tentunya dengan karakteristik atau ciri yang berbeda-beda. Yang pertama ada karya ilmiah non-teknis konkret dengan ciri-ciri hanya bersifat informatif, bernada populer tanpa definisi istilah-istilah khusus, topiknya spesifik, konkret, kemudian bahasanya figuratif, dan hanya dipakai untuk menghangatkan masalah.
Kemudian tersusun sistematis dan ditujukan pada pembaca dengan pengetahuan ilmiah dasar. Yang kedua yaitu karya ilmiah teknis umum. Dengan ciri-ciri seluruhnya informatif, menggunakan kata-kata atau istilah teknis tanpa definisi, kemudian tidak mengejar keuntungan pribadi atau tulus, dan tidak memuat penilaian tetapi mendukungkan masalah secara umum. Kemudian bersifat konkret, susunan dan nadanya formal, tidak ada ajakan emosional, dan ditujukan pada pembaca yang telah berpengalaman teknis. Yang ketiga yaitu karya ilmiah abstrak formal, dengan ciri-ciri yaitu rangkuman umum, informatif, non-teknis, tidak mengejar keuntungan pribadi atau tulus, menyertakan informasi tentang pendapat-pendapat orang lain, namun tanpa dukungan bukti. Kemudian, nada dan bahasanya formal, tidak ada ajakan emosional, isinya populer, dan istilah-istilah yang dipakai juga populer. Yang keempat atau yang terakhir yaitu karya ilmiah spesifik historis. Dengan ciri-ciri, seluruhnya informatif berdasarkan sumber sejarah tanpa ajakan emosional, tidak mengejar keuntungan pribadi atau tulus, tidak memuat penilaian, konkret dan spesifik, semi teknis, bahasa dan susunannya diatur secara formal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah secara umum. Yang pertama, menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, penulisannya cermat, tepat, dan benar serta tulus. Yang ketiga, tidak mengejar keuntungan pribadi. Yang keempat, karya ilmiah yang sistematis. Yang kelima yaitu karya ilmiah itu tidak emotif atau tidak menonjolkan perasaan. Yang keenam, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa data pendukung. Yang ketujuh, ditulis secara tulus dan memuat hanya kebenaran. Yang kedelapan, karya ilmiah tidak bersifat argumentatif. Yang kesembilan, karya ilmiah tidak bersifat persuasif. Dan yang terakhir, karya ilmiah tidak melebih-lebihkan sesuatu. Nama saya Windy Handariani, NIM 71014200308, Prodi Pendidikan Akuntansi C. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis karya tulis ilmiah. Materi selanjutnya itu adalah jenis karya tulis ilmiah. Karya ilmiah disajikan dengan format-format ilmiah berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi dua. Yang A itu ada karya ilmiah akademis. Karya ilmiah akademis ini biasanya karya ilmiah yang dibuat oleh siswa atau mahasiswa guna menunjang tugas ataupun kelulusan. Adapun ciri-ciri dari karya ilmiah akademis sebagai berikut, yaitu yang pertama ada karya ilmiah yang ditulis dalam rangka kegiatan akademis dan biasanya ditulis sebagai syarat memperoleh gelar akademis. Misalnya, untuk memperoleh gelar akademis sarjana, seorang mahasiswa dituntut untuk menyusun karya ilmiah yang berupa skripsi dan karya tulis lainnya yang setara dengan skripsi. Yang kedua, karya ilmiah akademis itu ditulis oleh siswa atau mahasiswa di bawah bimbingan dan tanggung jawab orang yang lebih profesional. Misalnya, mahasiswa mendapat bimbingan dari dosen dalam menyusun makalah atau skripsi. Yang ketiga, karya ilmiah akademis biasanya tidak dipublikasi, melainkan hanya didokumentasikan di perpustakaan. Jika akan dipublikasikan, itu harus disunting lagi dan disusun berdasarkan format publikasi. Misalnya seperti artikel ilmiah dan buku. Dan apabila telah disunting dan diformat ulang, maka tidak lagi menjadi karya ilmiah akademis, tetapi menjadi karya ilmiah profesional. Yang keempat yaitu karya ilmiah akademis merupakan proses pengujian oleh orang-orang kaum profesional untuk menentukan kualitas karya akademis. Misalnya, sebuah makalah yang disusun oleh mahasiswa akan dinilai oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut dan skripsi akan diuji dalam sidang skripsi. Yang kelima itu
karya ilmiah akademis lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hal ini menunjukkan bahwa penyusun masih dalam taraf belajar dan membutuhkan bimbingan sampai menghasilkan karya yang bermutu baik. Proses penyusun karya ilmiah akademis dapat memakan waktu yang lama dan mengalami revisi naskah berulang-ulang. Bahkan, skripsi yang telah dipertahankan dalam ujian sidang masih perlu disampaikan kembali sebelum dijilid menjadi skripsi jadi. Karya ilmiah akademis itu biasanya disusun oleh perseorangan, namun ada pula yang disusun oleh per tim. Penulis karya ilmiah akademis biasanya atas prakarya perolehan akademis karena karya ilmiah tersebut merupakan salah satu syarat mencapai gelar akademis. Oleh karena itu, penulis karya ilmiah akademis bersifat wajib. Contoh dari karya ilmiah akademis ini adalah makalah sebagai tugas atau tugas kuliah atau makalah kuliah, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang B itu ada karya ilmiah profesional. Karya ilmiah profesional ini ditulis sebagai sarana pengembangan profesi bagi para kaum profesional. Semisalnya, seorang dosen yang sedang studi lanjut ke jenjang S2 dan telah menyelesaikan tesisnya tidak dapat menggunakan tesis sebagai pengembang profesi, di mana tesis tidak dapat dihargai sebagai karya ilmiah profesional, kecuali telah disunting dan diformat ulang menjadi bentuk tulisan lain. Ciri karya ilmiah profesional yaitu yang pertama, karya ilmiah profesional ditulis sebagai sarana pengembangan profesi. Yang kedua, penulisan karya ilmiah profesional tidak memerlukan bimbingan, penulis bertanggung jawab penuh atas karya ilmiahnya. Yang ketiga, karya ilmiah profesional tetap memerlukan penilaian untuk menguji tingkat kualitas mutu karya ilmiah. Penilaian karya ilmiah ini dapat berupa penyunting ahli dalam sebuah jurnal ilmiah atau evaluator dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, karya ilmiah ini pada umumnya diterbitkan untuk menyebarluaskan informasi akademis. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu karya ilmiah profesional itu disusun oleh perorangan atau per tim dengan cara mengajukan usulan dan melalui sistem kompetisi untuk mendapatkan pendanaan. Contoh karya ilmiah profesional itu ada laporan penelitian, artikel ilmiah, buku teks, makalah, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Indra Hawasulomsi, NIM 7101420355 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka umum karya ilmiah. 4. Kerangka umum karya ilmiah. Dalam kerangka umum karya ilmiah ada 3 bagian yang baku, yaitu pengenalan, batang tubuh, dan kepustakaan. Untuk lebih tepatnya yaitu sebagai berikut. A. Pengenalan. Ada 2 jenis bagian pengenalan, yaitu bersifat umum dan juga bersifat khusus. Adapun bagian-bagiannya yang sesuai dengan jenis karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Pertama ada buku, yang terdiri dari judul, nama penulis, nama penerbit atau tahun terbit, identitas buku, kata pengantar, dan daftar isi. 2. Makalah, yang terdiri dari judul dan nama penulis. 3. Artikel, terdiri dari judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci. 4. Kertas kerja, terdiri dari judul dan nama penulis. 5. Skripsi, tesis, disertasi, terdiri dari judul, nama penulis, nama perguruan tinggi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, persembahan, abstrak, dan kata pengantar. 6. Laporan penelitian, terdiri dari judul, nama penulis, nama lembaga, lembar pengesahan, abstrak, daftar tabel, dan lampiran kata pengantar, dan juga daftar isi. B. Batang tubuh. Batang tubuh adalah isi karya ilmiah yang sebenarnya, dan untuk karya ilmiah berbentuk buku, makalah, artikel, dan kertas kerja, bagian pendahuluan setidaknya berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah.
Dan untuk karya ilmiah berbentuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika. Untuk karya ilmiah yang berbentuk buku, makalah, artikel konvertual, bagian isi berisi persoalan-persoalan inti atau materi inti yang ingin disajikan. Untuk karya ilmiah yang berisi artikel penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, bagian isi berupa landasan teori, metodologi, dan hasil dari pembahasan. Landasan teori berisi teori-teori atau konsep-konsep yang dipergunakan dalam membahas masalah dalam karya ilmiah. Bagian metodologi berisi pendekatan yang digunakan, metode, sasaran, populasi, dan sampel, serta langkah-langkah analisis data, dan bagian hasil dan pembahasan berisi hasil kajian masalah yang diangkat. Untuk semua jenis karya ilmiah, penutup berisi simpulan dan saran. Khusus untuk karya ilmiah yang diangkat dari gagasan atau ide penulis, disarankan untuk tidak menggunakan saran. C. Bagian kepustakaan. Dalam bagian ini juga termasuk daftar pustaka dan lampiran-lampiran seperti indeks dan juga biografi pengarang. Perkenalkan, nama saya Fira Yunita dengan NIM 711420038 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah adalah bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada, yakni dengan mengubah kembali karya ilmiah yang sudah ada, baik dalam bentuk ringkasan, ikhtisar, resensi buku, dan timbangan buku atau pustaka. Berikut akan dikupas secara berurutan bentuk reproduksi karya ilmiah dari ringkasan, ikhtisar, resensi, dan timbangan buku atau pustaka. Yang pertama, ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis memiliki makna yang sama dan dapat dipertukarkan penggunaannya. Namun, di dalam penggunaan dunia tulis-menulis, ketiga istilah ini dibedakan. Yang pertama, ringkasan merupakan suatu keterampilan yang mengadakan reproduksi dari karya ilmiah yang sudah ada. Seorang peringkas harus menulis menggunakan struktur penyajian dan gaya bahasa dari pengarang asli. Ringkasan juga harus disajikan dalam bentuk singkat dari inti semua bagian kerangka asli. Sedangkan ikhtisar disajikan dengan menggunakan gaya bahasa, struktur penyajian, dan sudut pandang dari penulis ikhtisar. Lalu, dalam penulisan ikhtisar, dapat dipilih pokok-pokok yang dianggap penting untuk disajikan dalam penyajian ikhtisar. Dan untuk bagian yang kurang penting atau kurang menunjang dapat ditinggalkan. Selanjutnya, sinopsis merupakan ringkasan atau ikhtisar yang pada umumnya diterapkan untuk karya naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Misalnya, sinopsis sering ditemukan pada sinopsis film, sinopsis novel, sinopsis drama pada media massa. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat sinopsis, ringkasan, dan ikhtisar. Yang pertama, pilih naskah, baik karya ilmiah atau naratif yang sesuai dengan bidang keahlian yang diminati. Yang kedua, bacalah naskah asli. Jika diperlukan, bacalah berulang kali untuk mendapatkan gambaran umum, isi, dan struktur karya ilmiah serta alur cerita. Yang ketiga, rumuskan dan catat tema yang ditemukan. Yang keempat, catatlah judul, subjudul, topik, dan pikiran pokok secara sistematis. Untuk naratif, catat pokok-pokok kejadian yang merupakan inti alur sehingga dapat ditemukan struktur naratifnya. Yang kelima, cocokkan catatan dengan naskah asli untuk menemukan bagian-bagian karya ilmiah atau naratif yang belum terekam dalam catatan. Yang keenam, untuk ringkasan, susunlah draft ringkasan berdasarkan catatan pada langkah keempat dengan tetap menggunakan sistematika dan sudut pandang yang digunakan oleh penulis asli. Untuk ikhtisar, pilihlah pokok-pokok isi berdasarkan pada langkah keempat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, susunlah draft ikhtisar dengan menggunakan gaya bahasa, sudut pandang, dan sistematika sendiri.
Untuk sinopsis, urutkan pokok-pokok kejadian dari awal hingga akhir sehingga dapat terbentuk sebuah alur cerita. Langkah ketujuh untuk ringkasan, cocokkan draft dengan naskah asli untuk mengetahui apakah pokok-pokok isi draft dan sistematika penyajian sudah sesuai dengan naskah asli. Jika belum, maka lakukanlah penyempurnaan. Untuk ikhtisar, cocokkan draft dengan pokok-pokok bahasan yang telah dipilih pada langkah ke-6. Cek pola penyajian dari ikhtisar yang telah dibuat, apakah ikhtisar tersebut sudah menarik atau belum. Lakukan penyempurnaan bila diperlukan. Untuk sinopsis, cocokkan ringkasan alur cerita dengan cerita aslinya. Usahakan unsur-unsur dramatik seperti kejadian yang menarik dan memikat masih tetap muncul. Langkah ke-8, cek jumlah kata atau halaman draft ringkasan atau ikhtisar atau sinopsis yang telah dibuat untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Jika terlalu singkat, lakukanlah pengembangan. Dan apabila terlalu panjang, lakukanlah penyingkatan. Langkah ke-9, periksa penggunaan bahasa yang digunakan, seperti kalimat efektif, menggunakan kalimat tunggal dan koherensi paragraf, penggunaan EYD, dan kaidah tata tulis. Bila perlu dilakukan, koreksi dengan teman atau meminta komentar dari guru. Langkah ke-10, tulis kembali draft ringkasan atau ikhtisar dengan rapi sesuai dengan format yang diminta. Selanjutnya adalah resensi. Resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai suatu karya atau buku. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Kemudian, pertimbangkan kemungkinan selera pembaca, maka resensi yang dibuat di suatu majalah tertentu mungkin tidak sama di majalah lain. Untuk memberi pertimbangan secara objektif atas sebuah karya sastra, penulis resensi harus mempertimbangkan dua faktor. Yang pertama, penulis resensi harus memahami tujuan dari pengarang asli. Yang kedua, penulis resensi harus menyadari sepenuhnya apa maksud pembuatan resensi tersebut. Adapun pokok-pokok penilaian atau sasaran resensi buku atau karya sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Penulis resensi perlu memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca akan latar belakang buku atau karya sastra yang diresensi. Yang kedua, jenis buku atau karya. Penulis resensi perlu menunjukkan buku atau karya sastra tersebut, termasuk golongan buku atau karya sastra yang mana, berdasarkan klasifikasi bidang tersebut. Yang ketiga, keunggulan buku atau karya sastra. Hal yang perlu diperhatikan untuk melihat keunggulan buku atau karya sastra adalah yang pertama, dari segi organisasi isi. Yang kedua, teknik penyajian. Penulis resensi harus dapat menunjukkan keunggulan dan kelemahan buku secara jujur dan objektif. Yang keempat, nilai buku atau karya sastra. Tugas pokok penulis resensi adalah memberikan sugesti kepada para pembaca apakah sebuah karya tersebut layak dibaca atau tidak. Yang kelima, tinjauan pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai karya tulis ilmiah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.